Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada channel Just Edu bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mengenalkan saklar kombinasi. Basis saklar kombinasi di sini kita menggunakan basis Kijang. Jadi nanti kita akan mencoba mengupas bagaimana kita bisa memahami prinsip kerjanya, mengetahui cara kerjanya, operasinya, dan kita akan mencoba untuk mencari terminal yang ada pada saklar kombinasi ini dipakai untuk jalur apa saja. Baik, sebelum kita memulai pada inti dari kompetensi ini atau dari keterampilan untuk menentukan terminal kabel yang dipakai, maka pada awal kita akan mengenal saklarnya digunakan untuk sistem apa dan letak saklarnya di mana. Yang pertama adalah operasi pada sistem lampu kepala. Ini lampu kepala di sini yang pertama untuk lampu penerangan itu ada lampu jarak jauh dan lampu jarak dekat. Kemudian sebagai lampu tanda itu disebut lampu dim. Operasi saklarnya ada di sini. Ini saklar untuk lampu kepala. Yang pertama, apabila kita memutar saklar putar ini sekali, ini berarti lampu kota menyala. Kemudian kita putar 2 kali, ini berarti lampu kepala menyala. Tinggal nanti akan kita gunakan untuk menyalakan lampu jarak dekat atau lampu jarak jauh. Posisi lampu jarak dekat seperti ini. Kalau kita tarik ke bawah, ini adalah posisi lampu jarak jauh. Kita kembalikan, dia kembali ke lampu jarak dekat. Kemudian kalau kita naikkan tuasnya, ini posisi dim atau flash. Kemudian setelah kita paham cara pengoperasian saklar lampu kepala, maka kita akan mencari yang mana sebenarnya saklar lampu kepala di antara bermacam-macam saklar yang ada di saklar kombinasi. Kita bisa lihat tuas pengungkit untuk saklar lampu kepala ini ada di sebelah sini. Di logika saja berarti saklar itu ada di sebelah sini. Kalau lihat di bawahnya, kita akan menemukan satu saklar di sini. Nah, inilah saklar untuk operasi lampu kepala dan lampu flash atau dim. Setelah kita tahu saklarnya ada di sini, maka kita akan bisa mengetahui yang mana kabel yang keluar untuk lampu kepala. Di sini kelihatan, bisa dilihat kabelnya yang keluar itu warnanya merah-merah. Kalau dilihat, berarti yang di sebelah sini ini yang merah ini adalah untuk lampu kepala. Kemudian karena saklar lampu kota ini menjadi satu dengan lampu kepala, kita lihat bahwa untuk memutar atau untuk menghidupkan dan mematikan lampu kota dan lampu kepala ini menggunakan saklar putar, maka saklar itu ada di posisi di sini. Saklar ada di sini, kemudian pasti ada
keluar kabel yang menuju ke luar. Nah, ini adalah kabel kontrol untuk menghidupkan lampu kota dan lampu kepala. Kemudian saklar yang di sini ini untuk kontrol menghidupkan lampu jarak jauh, jarak dekat, dan dim. Untuk saklar yang kedua, kita akan membahas saklar lampu rating dan hazard. Pengoperasian saklar lampu rating dan hazard pada saklar kombinasi ini posisinya seperti ini. Ini kanan dan kiri, off, kanan, off, kiri. Kemudian hazardnya itu ada di sini. Kita pencet, ini ada tanda segitiga merah, ini kita pencet berarti posisinya adalah posisi hazard, di mana 4 lampu rating menyala semua depan dan belakang. Kemudian setelah kita paham cara pengoperasian saklar rating dan hazard, maka kita akan menentukan yang mana saklarnya dari semua saklar yang ada di sini. Bisa kita lihat ini bahwa saklar ini menggeser saklar yang ada di bawah tuas ini. Kalau kita balik, kita akan menemukan satu saklar yang pas dengan gerakan dari tuas saklar rating tersebut. Nah, inilah saklar untuk lampu rating. Jumlah kabelnya ada 6, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian lampu hazard yang mana, ini tuas penggerak lampu hazardnya di sini. Dia menggerakkan batang tuas dari saklar lampu rating. Jadi lampu hazard dan lampu rating ini switch-nya menjadi satu. Yang ketiga, kita akan membahas tentang switch washer. Switch washer yang berfungsi untuk pembersih kaca. Di sini ada gambarnya. Operasinya kita pencet, berarti cairan pembersih kaca itu akan muncrat atau keluar dari nipelnya untuk disemburkan ke kaca. Karena tuh saklarnya itu saklar pencet di sini, maka bisa kita pastikan bahwa saklarnya ada di sini. Kalau ada saklar yang ada di sini, berarti ada kabel yang keluar dari tuas ini. Dan kita akan menemukan 2 kabel ini digunakan untuk operasi sistem washer. Yang keempat adalah saklar wiper atau pembersih kaca. Operasinya saklar wiper ini adalah posisi off. Kalau dari posisi off ini kita naikkan, ini berarti miss, satu gerakan tuas wiper. Kemudian kita turunkan 1 kali, ini adalah low, kecepatan rendah. Kita turunkan 2 kali, ini adalah high atau kecepatan tinggi. Jadi pada sistem wiper yang digunakan pada saklar kombinasi ini memiliki 3 posisi. Yang pertama itu kecepatan rendah, kecepatan tinggi, dan miss. Kemudian posisi saklarnya bisa kita lihat, tuas ini ada di sini, menggerakkan saklar yang ada di belakangnya. Ini saklar untuk wiper dan kabelnya terlihat di sini keluar dari saklar. Ini untuk kabel untuk wiper. Ini ada 5 kabel. Kemudian saklar yang terakhir yang ada di saklar kombinasi ini adalah saklar untuk horn atau klakson. Klakson menggunakan kontrol negatif. Dia model saklarnya seperti ini. Kita bisa lihat hanya 1 kabel saja. Ini menghubung putuskan ground body dengan sistem klaksonnya. Keluar cuma ada 1 kabel.
Baik, dalam menganalisa kerja saklar, karena saklarnya di dalam tidak terlihat, maka kita butuh alat bantu. Yang pertama yang akan saya pakai di sini adalah menggunakan multitester. Di sini kita menggunakan multitester digital, walaupun multi analog pun bisa juga. Kita posisikan di buzzer saja. Agar mudah mengetahui, karena di sini tidak untuk menghitung tahanan, tapi hanya untuk mengetahui hubung putusnya saja. Baik, kita coba cek apakah multi ini dalam kondisi bagus. Keluar buzzernya, bunyinya ya. Jadi bisa didengar apabila multi ini terhubung antara probe positif dan negatif, maka akan mengeluarkan bunyi. Ini kita bisa menganalisa nanti hubung putus dari terminal pada saklar. Baik, untuk selanjutnya adalah bagaimana cara kita bisa menentukan saklar kombinasi ini dalam kondisi masih bagus atau sudah rusak pada salah satu saklarnya atau pada salah satu sistemnya. Untuk bisa memahami atau mengetahui, mendiagnosa kerusakan saklar yang ada di saklar kombinasi ini, kita harus memiliki wiring diagramnya, cara kerja daripada saklar tersebut. Karena setiap saklar itu sama intinya, menghubungkan dan memutuskan tegangan dari sumber ke beban, tapi konstruksinya berbeda. Pada intinya sama, cara pengecekannya pun nanti akan sama. Ketika kita bisa menentukan kerusakan pada saklar kombinasi ini, maka kita juga akan bisa mengetahui kerusakan pada saklar lain, dengan syarat harus memiliki wiring diagram sesuai dengan saklar tersebut. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk memahami saklar ini dalam kondisi bagus atau tidak, kita harus tahu cara kerja saklar tersebut dan tahu kabel mana pada saklar tersebut. Yang pertama akan kita coba untuk menganalisa saklar pada lampu kota dan lampu kepala. Saklar yang menghidupkan lampu kota dan menghidupkan lampu kepala. Seperti tadi, bahwa lampu kota dan kepala itu dikendalikan oleh saklar putar ini, yang kabelnya bisa kita lihat akan keluar dari tuas ini, dan kita mendapatkan 3 kabel. Saya bongkar ini agar jelas. 3 kabel ini adalah pengendali on off atau hidup dan mati sistem lampu kota dan lampu kepala. 3 kabel ini, yang satu adalah input, yang 2 adalah output. Sistem daripada saklar kombinasi ini menggunakan pengendali negatif atau switch control negatif. Jadi yang dihubungkan dan diputuskan itu bukan jalur positifnya, tapi jalur negatifnya. Saya tidak akan membahas tentang warna kabelnya, karena yang saya tekankan di sini adalah pemahaman prinsip kerja saklarnya, bukan hafalan daripada harus merah, harus putih, harus kuning. Walaupun ini nanti hitam semua warnanya, kita harus bisa menganalisa mana inputnya dan mana outputnya. Output
lampu kota mana, output lampu kepalanya yang mana. Baik, untuk selanjutnya kita akan menganalisa kerja dari saklar lampu kepala. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa saklarnya adalah di sini, kemudian kabelnya ini terlihat. Kita bisa lihat ini ada 4 kabel. Ini untuk mengoperasikan lampu jarak dekat, jarak jauh, dan flash atau dim. Baik, kita periksa apakah saklar ini dalam kondisi bagus atau tidak, dan juga untuk bisa menentukan terminalnya. Baik, yang pertama kita akan mencari terminal yang dipakai untuk lampu jarak dekat. Kita lihat, ini saklar pada posisi lampu jarak dekat. Kita tes, harus ada 2 kabel yang terhubung. Ini 2 kabel terhubung. Dan untuk memastikan 2 kabel ini adalah satu input tegangan dan satunya adalah output untuk lampu jarak dekat, maka kita posisikan lampu jarak jauh. Kalau mati, berarti betul. Ini satu input jarak dekat, input lampu kepala, dan output jarak dekat. Kemudian kita akan mencari output untuk lampu jarak jauh. Baik, di sini tadi belum ketahuan mana input mana outputnya. Tapi kita bisa prediksi dari warnanya saja, karena kalau saya jelaskan dengan cara buta itu panjang sekali dan makan waktu yang lama. Kita lihat bahwa kabel ini berbeda warnanya. Yang paling berbeda adalah kabel hitam. Seperti halnya tadi lampu kota, bahwa inputnya adalah warna putih, sedangkan di kabel lampu kepala ini semuanya merah. Yang hitam adalah satu. Ini adalah kita bisa prediksi bahwa ini inputnya, tegangan masuknya. Sekarang kita posisikan ke jarak jauh. Jarak dekat ini mati. Kemudian ada satu kabel yang akan terhubung dengan input lampu kepala ini. Itulah output lampu jarak jauh. Ini satu lampu jarak jauh. Kalau saya posisikan ke lampu jarak dekat, dia akan terputus. Akan berpindah ke jarak dekat. Nah, kemudian hanya tinggal satu kabel yang tersisa. Ini digunakan untuk flash atau dim. Flash akan terhubung dengan E atau dengan input ketika di posisi saklar flash atau dim. Kita coba dim. Nah, input saklar lampu kepala terhubung dengan output flash ketika di dim. Input lampu kepala akan terhubung dengan output jarak jauh ketika posisi jarak jauh. Input akan terhubung dengan output lampu jarak dekat ketika posisi jarak dekat. Berarti saklar ini dalam kondisi bagus. Yang selanjutnya adalah untuk menganalisa kerja dari saklar lampu rating. Ini saklar lampu ratingnya. Saklarnya ada di sini. Kabelnya keluar ini. Di sini ada 6 kabel untuk lampu rating dan lampu hazard. Yang pertama yang akan kita cari adalah pengendali di mana saklar ini memerintah pada saat hazard atau rating. Jadi ini yang pertama kita cari. Kita posisikan di posisi rating seperti ini. Maka kita akan menemukan 2 terminal, yaitu
terminal yang terhubung dengan kunci kontak IG dan terminal yang akan terhubung dengan input untuk menyalakan lampu rating. Kita akan periksa. Kita coba saja salah satu kabel seperti ini. Kemudian kita cek posisi rating tadi. Kita cek satu kabel yang terhubung. Nah, kabel ini terhubung dengan yang ini. Coba kita posisikan di hazard, dia harus mati. Hidup lampu rating, berarti ini ketika posisi rating kanan kiri, ratingnya hidup. Tapi ketika saya hazard, berarti rating itu mati dan berpindah ke lampu hazard. Nah, pada posisi seperti ini, harus ada output untuk lampu hazard yang mengirimkan tegangan ke flasher. Kita lihat, kita cari salah satu yang terhubung. Kabel ini terhubung dengan kabel yang satu. Kita posisikan rating, dia mati, dan dia akan berpindah ke sini. Ini input lampu rating, ini input lampu hazard. Nah, yang ini input lampu rating ini terhubung dengan kunci kontak IG, sedangkan input lampu hazard ini terhubung langsung dengan positif baterai melewati fuse. Karena lampu hazard bisa menyala tanpa kunci kontak di posisi on. Jadi posisi input lampu rating dan lampu hazard tadi pada kondisi bagus. Kemudian kita akan cek rating kanan dan rating kiri. Posisinya jangan di hazard tapi di rating seperti ini, nanti tidak akan terlihat kerja saklarnya. Kita ambil salah satu terminal kabelnya, kemudian kita posisikan pada posisi off. Ini rating tidak ada yang terhubung antara input dan output rating kanan dan rating kiri. Kita posisikan rating kanan. Satu kabel terhubung. Ini adalah output untuk lampu kanan. Kemudian kita posisikan off, dia harus terputus. Ketika kita posisikan ke lampu rating kiri, maka dia akan berpindah terhubung dengan yang satu. Ini berarti output ke lampu rating kiri. Berarti ini input. Bisa dijelaskan bahwa pada rangkaian yang input ini dapat flasher L, yang ini dapat lampu sebelah kanan, yang satunya dapat lampu sebelah kiri. Dengan analisa tersebut maka bisa dikatakan bahwa saklar rating dalam posisi atau kondisi bagus. Tinggal saklar washer dan wiper. Sekarang kita akan terangkan bagaimana melakukan pengetesan pada saklar wiper. Saklar washer ini sangat sederhana, yaitu satu input satu output, jadi hanya on off saja posisinya. Kita lihat seperti ini. Kita hubungkan antara kabel satu yang ini dengan yang ini. Kita pencet, dia terhubung ketika pencet. Dan ketika tidak dipencet dia terputus, berarti saklar wiper washer di sini dalam kondisi bagus. Mana yang input, mana yang output itu sebenarnya diwiring, tapi bisa dikatakan bahwa inputnya adalah yang hitam dan outputnya adalah yang hijau. Saklar berikutnya adalah saklar wiper. Di sini saklarnya, ini kabelnya. Kemudian kita akan melihat apakah saklar ini dalam kondisi bagus atau tidak. Kita bisa lihat prinsip kerja saklarnya. Kemudian kita akan mengetahui
apakah saklar ini dalam kondisi bagus atau tidak. Kita mengetahui mana inputnya, mana outputnya, jalur kemana. Pertama kita posisikan posisi jarak kecepatan rendah. Kita ambil salah satu kabelnya, kita periksa. Pada kecepatan rendah ada dua kabel yang terhubung. Kabel ini terhubung, ini adalah input dari kunci kontak IG yang biasa disebut terminal IG. Kemudian yang satunya adalah output untuk ke motor wiper kecepatan rendah. Kemudian kita posisikan di posisi kecepatan tinggi, ini mati. Ada satu lagi kabel yang terhubung untuk posisi kecepatan tinggi. Satu kabel ini terhubung. Berarti kabel yang terhubung pada kecepatan rendah dan terhubung pada kecepatan tinggi ini adalah inputnya. Ini untuk kecepatan rendah dan ini untuk kecepatan tinggi. Kemudian masih ada sisa kabel satu lagi. Sisa kabel satu ini berfungsi untuk sistem otomatis wiper. Ketika wiper dimatikan, maka wiper harus kembali pada posisi semula. Tidak boleh di atas kaca atau di tengah, jadi menghalangi pandangan, sehingga dia harus berada di posisi paling bawah seperti awal dia bergerak. Itu disebut terminal S biasanya. Kita periksa pada posisi off, terminal ini harus terhubung dengan kecepatan rendah. Nah, kecepatan rendah seperti ini. Nah, dari pemeriksaan tadi bisa disimpulkan bahwa saklar ini dalam kondisi bagus. Kemudian posisi miss pada saklar ini menggunakan posisi kecepatan rendah sama antara input dari IG terhubung dengan terminal kecepatan rendah wiper seperti ini. Yang terakhir adalah pengetesan switch klakson. Switch klakson ini kontrol negatif langsung di komsetir kemudi. Jadi di sini hanya akan saya peragakan bagaimana pengecekan kabelnya saja. Dari ujung kabel sampai ke tuas klaksonnya. Jadi dalam posisi seperti ini kita hanya hubung putus saja. Berarti kabel dari tuas saklar klakson sampai ke ujung kabel ini dalam kondisi bagus. Sekian penjelasan mengenai saklar kombinasi dari identifikasi terminal, konstruksi saklar, cara pemeriksaan saklarnya. Yang terpenting di sini bukan hafalan kerja saklarnya, tapi konsep dasar kerja saklar sesuai dengan wiring saklar tersebut, sehingga tidak ada yang perlu dihafalkan. Ketika kita paham wiringnya, maka kita akan bisa melakukan pengetesan pada saklar apapun. Demikian, semoga bermanfaat. Bertemu lagi pada kesempatan lain waktu. Terima kasih.